Kesadaran adalah jendela yang memungkinkan kita mengalami dunia. Setiap detik, kita menyadari suara yang bergema di sekitar kita, sensasi udara yang menyentuh kulit, dan aliran pikiran yang tak henti-hentinya bergerak dalam benak kita. Namun, meskipun kesadaran adalah inti dari pengalaman manusia, kita masih belum memahami apa sebenarnya kesadaran itu. Para ilmuwan dan filsuf telah lama berusaha membongkar rahasia ini. Sains modern telah menghubungkan aktivitas otak dengan pikiran, emosi, dan perilaku. Pemindaian otak dapat menunjukkan pola aktivitas saraf saat kita merasa gembira, cemas, atau marah. Namun, ada sesuatu yang tetap tak tersentuh oleh metode ilmiah, pengalaman subjektif kita. Mengapa aktivitas listrik dan kimia di otak menghasilkan sensasi tertentu? Mengapa melihat warna merah terasa berbeda dari mendengar suara piano? Fenomena ini disebut qualia, pengalaman mentah yang hanya bisa dirasakan oleh individu yang mengalaminya. Kita bisa menjelaskan panjang gelombang cahaya yang membentuk warna merah, tetapi tidak ada teori ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa merah terasa seperti merah bagi kita. Kesadaran, dengan segala kekayaan nuansanya, tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa pemahaman kita tentang kesadaran masih terlalu dangkal. Mereka berpendapat bahwa kita mungkin memerlukan paradigma baru, sebuah cara berpikir yang melampaui pendekatan materialisme klasik. Beberapa teori radikal bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa kesadaran bukan sekadar produk otak, tetapi sesuatu yang lebih mendasar, mungkin bagian dari struktur realitas itu sendiri. Misteri ini mengundang kita untuk mempertanyakan lebih jauh. Apakah kesadaran muncul secara bertahap dalam evolusi, ataukah ia selalu ada sebagai aspek tersembunyi dari alam semesta? Apakah manusia satu-satunya makhluk yang sadar, ataukah kesadaran juga muncul dalam bentuk lain, pada hewan, tumbuhan, atau bahkan kecerdasan buatan? Hingga kini, kita hanya bisa berspekulasi. Tapi satu hal yang pasti, memahami kesadaran bukan sekadar tantangan akademik. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh inti eksistensi kita. Sebab, tanpa kesadaran, apakah kita benar-benar ada? Di antara semua misteri yang menyelimuti keberadaan manusia, ada satu pertanyaan yang tetap menghantui. Mengapa kita sadar? Mengapa kita tidak sekadar menjadi mesin biologis yang beroperasi secara otomatis tanpa perlu mengalami dunia secara subjektif? Filsuf dan ahli saraf telah lama mencoba menjelaskan bagaimana otak menciptakan kesadaran. Kita tahu bahwa setiap pikiran, emosi, dan persepsi terkait erat dengan aktivitas listrik dan kimiawi di otak. Tetapi memahami hubungan ini bukanlah tantangan utama. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, mengapa aktivitas fisik ini menghasilkan pengalaman batin, perasaan cinta, rasa sakit, nostalgia, atau sekadar kesadaran bahwa kita sedang berpikir? David Chalmers menyebut ini sebagai the hard problem of consciousness, tantangan yang membedakannya dari masalah lain dalam ilmu saraf. Kita bisa menjelaskan bagaimana mata menangkap cahaya, atau bagaimana otak memproses suara, tetapi kita belum memahami bagaimana semua ini berubah menjadi pengalaman subjektif. Mengapa melihat langit biru terasa seperti sesuatu? Mengapa mendengar melodi tertentu bisa membangkitkan kesedihan atau kebahagiaan? Beberapa teori mencoba menembus kabut ketidaktahuan ini. Salah satunya adalah panpsikisme, gagasan bahwa kesadaran mungkin bukan hanya produk otak manusia, melainkan sifat mendasar dari alam semesta, seperti halnya energi atau ruang waktu. Ada pula yang mencari jawaban dalam mekanika kuantum, mencurigai bahwa kesadaran mungkin muncul dari interaksi halus di tingkat subatomik. Namun, teori-teori ini tetap spekulatif, tanpa bukti yang bisa mengukuhkan mereka sebagai kebenaran ilmiah. Jika kita tidak bisa menjelaskan bagaimana kesadaran muncul, apakah itu berarti ada batasan pada pemahaman manusia? Atau mungkinkah kita belum memiliki bahasa dan metode yang tepat untuk menguraikannya? Kesadaran adalah misteri yang menantang batas pengetahuan kita. Setiap pagi kita terbangun dengan kesadaran baru, tanpa benar-benar memahami bagaimana atau mengapa itu terjadi. Dan hingga kini,
Meskipun kita telah menembus batas luar angkasa dan memahami mekanisme kehidupan, kita tetap asing terhadap realitas paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu pengalaman menjadi sadar. Kesadaran adalah misteri yang menempel erat dalam setiap pengalaman kita, tetapi asal-usulnya tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah kesadaran muncul sebagai kebetulan evolusi, ataukah ia telah ada sejak awal alam semesta, menunggu untuk menemukan bentuknya dalam kehidupan? Para ilmuwan dan filsuf telah lama mencoba menelusuri jejak awal kesadaran. Dalam sejarah evolusi, tidak ada titik yang jelas di mana kesadaran lahir. Apakah organisme pertama yang memiliki sistem saraf primitif sudah memiliki bentuk kesadaran sederhana? Ataukah kesadaran hanya muncul ketika otak mencapai kompleksitas tertentu, seperti pada manusia? Salah satu teori menyatakan bahwa kesadaran berkembang sebagai mekanisme bertahan hidup. Dengan adanya kesadaran, makhluk hidup bisa membuat keputusan yang lebih adaptif, mempertimbangkan pilihan, merencanakan tindakan, dan mengantisipasi konsekuensi. Seekor hewan yang menyadari rasa lapar akan mencari makanan, sementara yang tidak memiliki kesadaran hanya akan beroperasi berdasarkan insting murni. Tetapi jika kesadaran hanya alat evolusi, mengapa kita mengalami dunia dengan begitu kaya dan mendalam? Mengapa kita merasakan keindahan, makna, atau bahkan penderitaan yang begitu personal? Pertanyaan lain yang mengusik adalah, apakah kesadaran terbatas pada manusia? Kita tahu bahwa banyak hewan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan emosi, lumba-lumba yang mengenali diri di cermin, gajah yang berduka atas kematian anggota kelompoknya, atau burung gagak yang memecahkan teka-teki dengan kreativitas luar biasa. Tetapi apakah mereka benar-benar sadar dalam arti yang sama seperti manusia? Dan bagaimana dengan kecerdasan buatan? Seiring kemajuan teknologi, kita telah menciptakan mesin yang bisa berpikir, belajar, dan bahkan meniru emosi manusia. Tetapi apakah mereka merasakan sesuatu, ataukah mereka hanya menjalankan program tanpa ada pengalaman batin? Jika suatu hari kita menciptakan AI yang mampu mengklaim dirinya sadar, bagaimana kita bisa membuktikannya? Asal-usul kesadaran tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang belum terjawab. Apakah ia adalah produk dari kompleksitas otak, ataukah ia adalah aspek fundamental dari realitas itu sendiri? Sampai kita menemukan jawabannya, kita tetap menjadi makhluk yang terperangkap dalam misteri terbesar, kesadaran kita sendiri. Siapa diri kita sebenarnya? Apakah kita adalah satu kesatuan yang utuh, ataukah kita hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kerja otak? Pertanyaan ini menjadi semakin rumit ketika kita melihat apa yang terjadi pada pasien dengan otak terbelah. Di pertengahan abad ke-20, para ilmuwan menemukan bahwa memutus corpus callosum, jembatan saraf yang menghubungkan dua belahan otak, dapat membantu pasien dengan epilepsi parah. Namun, efek samping dari prosedur ini mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Setelah otak terpisah, dua belahannya tampak memiliki kesadaran sendiri-sendiri. Eksperimen menunjukkan bahwa jika informasi hanya diberikan kepada belahan otak kiri, yang biasanya mengendalikan bahasa, pasien bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Tetapi jika informasi diberikan kepada belahan kanan, mereka menjadi bisu, walaupun tangan kiri mereka, dikendalikan oleh belahan kanan, tetap bisa merespons dengan benar. Seolah-olah ada dua pikiran dalam satu tubuh, masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri. Fenomena ini mengguncang konsep tradisional tentang identitas dan kesatuan diri. Jika kesadaran kita bisa terbagi, apakah ini berarti aku yang kita kenal hanyalah konstruksi sementara dari kerja otak? Apakah kesadaran adalah hasil dari berbagai sistem dalam otak yang bekerja sama, bukan satu entitas tunggal yang tetap? Beberapa filsuf berpendapat bahwa diri kita bukanlah sesuatu yang solid, melainkan kumpulan dari berbagai proses mental yang diintegrasikan secara sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan satu aliran kesadaran yang utuh, tetapi mungkin itu hanyalah hasil dari mekanisme penyatuan informasi di otak. Eksperimen otak terbelah juga menimbulkan pertanyaan mendalam. Jika kesadaran bisa terbagi,
apakah identitas kita bisa berubah atau bahkan berlipat ganda dalam kondisi tertentu? Jika kita bisa menciptakan kecerdasan buatan dengan struktur mirip otak manusia, apakah mereka juga bisa mengalami fenomena ini? Apa yang kita sebut sebagai diri, mungkin bukanlah entitas tunggal yang tetap, tetapi hanya bayangan dari kerja kompleks otak. Jika demikian, apakah ada inti diri yang sejati, ataukah kita hanyalah sekumpulan mekanisme biologis yang terus berubah, tanpa pusat yang benar-benar ada? Setiap malam, kita memasuki dunia yang aneh dan tak terbatas. Kita melayang di udara, berbicara dengan orang yang telah tiada, atau terperangkap dalam labirin tanpa akhir. Mimpi adalah bukti bahwa kesadaran kita tidak selalu terikat pada kenyataan objektif. Ia bisa berubah, meluas, dan menciptakan realitasnya sendiri. Saat kita tidur, otak memutus sebagian besar hubungannya dengan dunia luar. Tidak ada cahaya yang masuk ke mata, tidak ada suara yang ditafsirkan oleh telinga, tetapi pikiran tetap bekerja. Dalam kondisi ini, otak menciptakan pengalaman yang terasa begitu nyata, meskipun kita tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin pikiran bisa membangun dunia dari kehampaan? Fenomena lucid dreaming